Malam hari ini temanya tentang Bahtera Nuh ya. Mungkin udah sering kita ngebahas tentang Bahtera Nuh ini. Tapi ada satu hal yang saya rindu ingin bagikan yang Tuhan taruh tentang Bahtera Nuh ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu perbandingan ukuran Bahtera Nuh ini ya dengan sekarang gitu. Kalau kita lihat gambar ini perbandingannya, ternyata Bahtera Nuh ini lebih besar daripada Boeing 747 ya. Luar biasa gitu. Zamannya Nuh sudah bisa membuat bahtera yang begitu luar biasa besarnya. Bahkan nggak beda jauh gitu sama Titanic gitu. Luar biasa ini. Kalau bukan Tuhan yang perintahkan, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dalam ukuran meter, kurang lebih segini ukurannya. Nah, Bahtera Nuh ini, kalau kita pengalaman saya aja dari dulu sekolah minggu, mungkin lihat gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Seperti layaknya perahu kapal yang besar gitu ya. Tapi nggak ada satupun ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang pada zaman Nuh itu mengolok-olok Nuh karena membuat perahu di atas gunung ya. Tapi kita sering dengar cerita-cerita di sekolah minggu, bagaimana guru sekolah minggunya cerita, wah si Nuh ini diketawain sama orang-orang pada zamannya karena bikin perahu di atas gunung. Padahal itu tidak alkitabiah ya kalau menurut saya. Nah, yang sebenarnya berdasarkan Alkitab itu di Kejadian 6 ayat 15 sampai 16 ya, itu jelas banget. Di situ dikatakan bahwa yang dibuat Nuh sebenarnya bukan perahu ya, tapi sebuah, bahasa Inggrisnya shelter atau penampungan, tempat penampungan yang sangat besar, dan bentuknya itu ya seperti rumah 3 tingkat dan ada atapnya ya, tapi sangat besar, kurang lebih gini gambarannya. Nah, bahkan lebih jelas lagi di kitab 2 Petrus pasal yang kelima dikatakan bahwa Nuh ini adalah pemberita kebenaran ya. Jadi sebenarnya orang-orang mengolok-olok Nuh itu bukan karena Nuh buat perahu di atas gunung, tapi karena Nuh memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang bencana yang akan datang, yaitu hujan yang lebat, air bah. Kenapa? Supaya orang-orang pada zaman itu bertobat ya. Kalau kita baca kisahnya bahwa orang-orang pada zaman Nuh itu udah rusak kelakuannya ya. Kawin mengawin, makan, pesta, pora, dan sebagainya. Dan di situ justru Nuh memperingatkan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka luput dari bencana yang akan terjadi. Tapi orang-orang zaman itu tidak percaya karena memang waktu itu belum pernah terjadi turun hujan di bumi. Belum pernah ada badai, belum pernah ada air bah, belum pernah. Makanya orang-orang jadi tidak percaya. Mereka malah mengolok-olok, halu lu gitu kan kalau dalam bahasa sekarang mah. Masa cerah gini, cuaca cerah gini, mau datang hujan badai, mau datang air bah, jangan ngawur deh gitu ya, kurang lebih dalam bahasa kita. Nah, sampai akhirnya Nuh membuat bahtera itu, dan ukurannya ya seperti kita lihat di gambar tadi, memang
kotak aja begitu ya. Karena pada waktu itu Tuhan hanya memerintahkan buat itu shelter, tempat penampungan untuk menampung hewan-hewan pada waktu itu ya yang berpasang-pasangan itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Bahtera Nuh ini? Pertama, bahwa bahtera yang dibuat Nuh ini bertingkat 3. Nah, ini adalah gambaran tentang Tritunggal Allah ya, bertingkat 3. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pintunya itu ada pada tingkat yang kedua. Ya, Kejadian 6 ayat 16 jelas. Buat pintunya di lambung. Ya, namanya lambung itu kan pada tubuh manusia juga di tengah-tengah ya. Nggak ada kan lambung di atas atau lambung di bawah. Kalau di atas mah kepala, di bawah mah kaki. Jadi tengah-tengah itu ya lambung sebutnya. Artinya pada tingkatan yang kedua. Dan lebih jelas lagi Yohanes 10 ayat 9 menegaskan bahwa Yesus adalah pintu ya. Jadi jelas gambaran Bahtera Nuh ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pintunya ada pada tingkat kedua yaitu Anak, dan diteguhkan lagi oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 9 bahwa akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus. Ya. Ini pewahyuan pertama kita dapatkan dari Bahtera Nuh ini, bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus. Kemudian diteguhkan lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-7. Situ dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Saya kasih warna merah di kata menyelamatkan. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau kita baca dalam terjemahan lain, dikatakan prepare an ark for the salvation of his family. Ya, jadi mempersiapkan tempat gitu untuk keselamatan bagi keluarganya. Ya, jadi jelas banget gitu bahwa bahtera ini gambaran tentang keselamatan. Di dalam bahtera kita aman, terlindungi, selamat. Sama halnya kita di dalam Tuhan, kita tetap aman, kita tetap dilindungi Tuhan, dan kita menerima keselamatan. Nah, tapi orang-orang yang berada di luar bahtera pasti binasa. Ya, kita tahu selanjutnya kisah Nuh ini, bahwa orang-orang lain yang tidak masuk ke bahtera itu mereka binasa oleh air bah. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap aman, terlindungi, dan selamat. Ya. Jadi pewahyuan pertama kita terima dari Bahtera Nuh ini bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Ya. Kemudian, nah ini lebih jelasnya tentang bahtera ini kurang lebih bentuknya begini ya, seperti persegi panjang balok itu. Dan bahtera yang dibuat Nuh ini memang tidak pernah diperuntukkan untuk menjelajahi lautan ya. Tidak ada sistem navigasinya, tidak ada layar gitu kan untuk ditiup dengan angin, nggak ada nggak ada kemudinya, nggak ada mesinnya atau apapun. Jadi tidak pernah dibuat untuk berlayar sebenarnya Bahtera Nuh ini. Jadi sebenarnya memang bukan perahu ya, tapi memang benar-benar rumah tapi yang mengambang di lautan. Nah, saat bahtera ini terombang-ambing di atas air bah, benar-benar hanya Tuhan yang mengendalikan ya. Hanya Tuhan yang jadi jurumudinya. Artinya kita benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita nggak tahu kemana
arah dan tujuannya. Sama seperti Nuh juga nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, tapi dia hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga hidup kita ya. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, ya kita ikutin aja semua maunya Tuhan gitu ya. Karena Tuhan yang jadi nakoda kita, Tuhan yang jadi jurumudi kita. Dan bersama Tuhan kita tahu tadi bahwa kita akan selamat, kita terlindungi, kita akan tetap aman. Jadi ya, pewahyuan kedua yang kita terima dari Bahtera Nuh ini adalah bahwa kita harus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan ya. Di Roma 12 ayat 1 pun kan ayat yang terkenal sekali bahwa persembahkanlah seluruh hidupmu pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya ya. Ya itulah ketika kita masuk ke dalam bahteranya Tuhan, artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya, itu pewahyuan yang kedua kita terima dari Bahtera Nuh ini. Kemudian kita lihat kurang lebih dalamnya kayak gini. Ya, Bahtera itu dibuat seperti ini. Kenapa? Bentuknya hanya kotak seperti itu ya. Memang diperuntukkan untuk menampung hewan-hewan, binatang-binatang yang dipelihara Tuhan ya. Jadi mereka ya dibuat senyaman mungkin supaya dapat bertahan, karena kalau kita baca terus ceritanya selama 1 tahun terombang-ambing di lautan ya. Bayangkan gitu, 1 tahun nggak kemana-mana di Bahtera terus ya. Sama seperti kita juga hari-hari ini mengalami ya, hampir 1 tahun ini kita di rumah aja, paling kita keluar hanya untuk kerja, udah gitu pulang di rumah lagi gitu kan, nggak ada acara kongko-kongko, nggak ada acara apa ya arisan atau makan-makan di luar, kayaknya udah jarang banget gitu ya. Sama seperti Nuh, selama 1 tahun dalam Bahtera kita pun hari-hari ini ngalamin 1 tahun, hampir 1 tahun ini di rumah aja gitu ya. Tapi luar biasa, selama 1 tahun ini Tuhan tetap pelihara ya. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang selalu dan sangat sempurna bagi kita semua. Nah, jadi kita langsung saja pada kesimpulannya. Pewahyuan dari Bahtera Nuh ini kita bisa menangkap paling sedikit 2 hal ya. Yang pertama, terima Yesus. Hanya Yesus pintu satu-satunya bagi kita menuju pada keselamatan ya. Terima Yesus berarti terima keselamatan, menolak Yesus ya berarti binasa ya. Itu udah otomatis. Dan yang kedua adalah percaya kepada Yesus. Artinya menjadikan Yesus, Tuhan Yesus, nakoda kapal kehidupan kita. Kita nggak usah takut, sebab perlindungannya dan pemeliharaannya sangat sempurna bagi kita. Ya, seperti Nuh tadi, ketika dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, selama 1 tahun terombang-ambing dalam lautan, itu gambaran ya selama 1 tahun di dalam dunia, mungkin ya terombang-ambing di dunia, tapi Tuhan tetap pelihara sampai mereka keluar pun mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap utuh. Begitu juga dengan kita, saat kita menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, kita akan tetap sehat, tetap kuat, tetap utuh, terlindungi, aman, dan sebagainya. Ya, saya akan tutup dengan 1 ayat terakhir, Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi malam hari ini kita belajar bahwa saat kita mau hidup seperti Nuh, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, nggak memusingkan lagi keadaan sekeliling, dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam bahtera Tuhan, maka Tuhan yang pelihara hidup Nuh dan seluruh keluarganya. Tuhan yang pelihara Nuh sepanjang 1 tahun terombang-ambing di lautan, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, tapi Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menyertai, sampai akhirnya keluar dari bahtera dalam keadaan sehat, kuat, utuh, aman, dan sempurna. Ya, jadi malam hari ini, ayo terima Yesus dan percaya Yesus dengan segenap hati kita, maka kita akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan terus mengalami mujizat-mujizat, kita akan terus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa ya. Pergumulan-pergumulan kita pun nggak terlalu besar bagi Tuhan ya. Jadi malam hari ini itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pewahyuan Bahtera Nuh ini. Amin.